Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramudita Siltia Khairi, NIM 2010-2028 dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 4. Di sini saya akan sedikit menjelaskan atau mempresentasikan resume jurnal saya. Jurnal yang pertama itu judulnya Kepemimpinan dan Masa Depan Reformasi Birokrasi di Indonesia. Apa itu reformasi birokrasi? Reformasi birokrasi itu merupakan proses perubahan dan pembenahan struktur, mekanisme, serta budaya kerja, organisasi, atau pemerintah untuk menciptakan aturan baru agar birokrasi menjadi lebih baik dari sebelumnya. Selanjutnya, apa itu patologi birokrasi? Patologi birokrasi itu bisa disebut seperti pungli, KKN, kolusi, korupsi dan nepotisme, diskriminasi pelayanan, dan berbagai kegiatan yang tidak efektif, sehingga dengan kondisi tersebut atau pemerintah berkomitmen untuk melaksanakan sebuah proses yang dinamakan dengan reformasi birokrasi. Selanjutnya yaitu keberhasilan transformasi dan perubahan pada tata birokrasi bergantung kepada yang pertama itu karakter pemimpin. Kenapa karakter pemimpin? Karena para ahli menyatakan bahwa ada dua rumus dasar untuk pelaksanaan reformasi birokrasi. Salah satunya itu ada karakter kepemimpinan. Di sini dijelaskan bahwa karakter seorang pemimpin juga yang kuat dan tegas menjadi penunjang keberhasilan reformasi birokrasi tersebut. Yang kedua itu ada komitmen. Komitmen menjadi penting untuk melaksanakan apa yang menjadi keinginan besar dari proses reformasi birokrasi tersebut. Selanjutnya, masa depan reformasi birokrasi di Indonesia. Ada tiga. Yang pertama, komitmen seluruh aparatur birokrasi dari tingkat atas sampai bawah. Yang kedua, ada kepemimpinan yang tegas, responsif, dan konsisten. Yang ketiga, ada kebijakan dengan ekspektasi yang baik. Selanjutnya masuk ke jurnal 2 dengan judul Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Menuju Good Governance. Apa yang membuat birokrasi pemerintah Indonesia tumbuh dan berkembang? Jawabannya itu karena adanya percaturan politik. Terlebih lagi ketika sehabis dilaksanakan pemilu, oleh sebab itu birokrasi pemerintah sangat ditentukan oleh kehidupan politik dan pemilunya. Selanjutnya, permasalahan yang perlu dikaji kembali untuk mereformasi birokrasi menjadi good governance. Yang pertama itu ada evaluasi diri terhadap kondisi birokrasi Indonesia saat ini. Yang kedua ada perubahan paradigma birokrasi ke arah yang ideal. Yang ketiga ada repositioning birokrasi pemerintah. Dan yang terakhir memiliki aparatur pemerintah yang komitmen. Selanjutnya, penyelenggaraan birokrasi di Indonesia menuju good governance. Ada berbagai cara, ada 4 cara. Yang pertama itu perubahan paradigma pemerintah sarwa negara menjadi berorientasi ke pasar. Maksudnya di sini itu selama ini manajemen pemerintah mengikuti paradigma yang lebih mengutamakan kepentingan negara. Kepentingan negara menjadi pertimbangan utama dalam mengatasi segala macam persoalan yang timbul. Yang kedua itu perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang otoritarian menjadi berorientasi kepada egalitarian dan demokrasi. Maksudnya di sini kecenderungan orientasi yang mementingkan aspirasi negara bisa melahirkan sistem yang bersifat otoritarian. Yang ketiga, perubahan paradigma dari sentralisasi kekuasaan menjadi desentralisasi kewenangan. Maksudnya di sini selama ini kekuasaan pemerintah lebih condong dilakukan sentral seperti yang diuraikan di muka. Selanjutnya, perubahan paradigma dari low trust society ke arah high trust society.
di mana masyarakat rendah tingkat kepercayaannya tidak bakal terjadi suasana demokrasi. Birokrasi pemerintah yang hidup dalam masyarakat seperti ini akan melahirkan cara-cara kerja yang tidak demokratis. Sebaliknya, paradigma baru akan menekankan terhadap kepercayaan sehingga melahirkan suatu masyarakat yang tinggi tingkat kepercayaannya dan akan mampu membuat birokrasi lebih demokratis. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Apakah Saudara Husna ada pertanyaan? Baik, terima kasih kepada Pramudita atas penjelasannya. Namun saya ada pertanyaan dari penjelasan yang sudah Pramudita jelaskan. Saya ada pertanyaan. Mengapa permasalahan reformasi birokrasi sebelumnya itu perlu dikaji kembali? Oh, kalau menurut saya setiap birokrasi itu pasti memiliki masalahnya masing-masing. Apalagi yang paling disorot itu seperti KKN, korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, jadi permasalahannya itu perlu dikaji kembali oleh para aparat pemerintah, yang dimana reformasi itu kan berarti berubah ke arah yang lebih baik. Jadi seharusnya pemerintah lebih memfilter hal-hal yang seperti itu agar tidak terulang kembali masalah-masalah tersebut di negara Indonesia. Nah, tapi kenapa masalah-masalah itu belum bisa teratasi sampai sekarang? Kalau menurut saya itu bisa dibilang pemerintah di Indonesia saat ini belum menerapkan hukum yang sebenar-benarnya dalam birokrasi. Jadi misal saya ambil contoh para pejabat yang menduduki bangku di pemerintahan itu pasti masing-masing memiliki kewenangan. Setelah dia melakukan tindak korupsi, pasti akan dikenakan hukuman yang berupa penjara. Biasanya itu, kalau yang saya dengar di berita, penjaranya itu istimewa, beda sama orang yang tidak memiliki kewenangan apapun atau tidak memiliki uang yang banyak. Nah, jadi oleh sebab itu masalah ini perlu dikaji dengan melakukan reformasi atau perubahan terhadap perilaku para pejabat tersebut dan jaksa yang memberikan tuntutan hukum itu harus adil dan tidak boleh memihak karena dia memiliki kewenangan. Jadi harus disamaratakan gitu agar para pejabat itu jerah dan tidak mengulanginya lagi. Yang terpenting aturan hukum yang harus ditetapkan oleh jasanya itu masih tergolong manusiawi dan tidak seperti hukum mati, tidak, karena negara kita ini demokrasi. Nah, jika birokrasi diisi oleh orang-orang yang berintegritas, amanah, transparansi, akuntabilitas, maka good governance akan dapat diwujudkan di Indonesia ini. Itu saja. Ada yang mau ditambahkan? Berarti penegasan hukum atau tidak mengistimewakan para orang yang memiliki kekuasaan atau memiliki uang banyak untuk meringankan hukum merupakan salah satu mereformasi atau mengkaji ulang masalah KKN tadi. Iya, kalau menurut saya ya betul sekali. Menurut saya itu sih cara mengatasinya dan juga bisa memfilter atau memilih orang-orang yang amanah atau jujur atau bertanggung jawab dalam melaksanakan birokrasi di pemerintahan. Memilih SDM-SDM yang berkualitas. Serta jika para pejabat yang korupsi tadi melakukannya berulang-ulang kali, maka saran dari saya dipecat saja dan digantikan dengan pejabat-pejabat yang lebih akuntabilitas, transparansi, dan lain-lain. Pokoknya yang bertanggung jawab. Agar tidak banyak lagi kasus KKN atau penyelewengan kekuasaan. Dan Indonesia bisa menghasilkan pemerintahan yang baik atau good governance.
Lalu tadi Saudara Pramudita menjelaskan tentang Allowed Trust Society ya. Lalu bagaimana perubahan paradigma reformasi birokrasi dari Allowed Trust Society ke arah High Trust Society? Eh, Baik, kalau menurut jurnal yang saya baca itu, kalau Low Trust Society itu, birokrasi pemerintahnya hidup dalam masyarakat, seperti yang melahirkan cara-cara kerja yang tidak demokratis, membatasi ruang gerak, menjauhkan birokrasi dari interaksi yang dengan masyarakat dan membelenggu organisasi dengan serangkaian aturan-aturan birokrasi. Sebaliknya yang high trust society tadi itu paradigma baru yang menekankan terhadap kepercayaan sehingga melahirkan suatu masyarakat yang tinggi tingkat kepercayaannya dan akan mampu membuat birokrasi lebih demokratis. Apakah sudah jelas, Saudara Husna? Berarti menurut Pramudita, negara Indonesia itu masuk kategori paradigma yang mana? Kalau menurut saya, Indonesia itu bisa tergolong di high trust society. Kenapa bisa dibilang masih tergolong di situ? Karena di high trust society ini paradigmanya lebih ke arah demokratis, di mana Indonesia dikenal dengan kepribadian bangsanya yang demokratis, ramah tamah, dan bermusyawarah. Ada Terus kenapa Indonesia mencoba kategori Allowed Trust Society? bisa diulang pertanyaannya, kurang jelas tadi. Lalu kenapa sih Indonesia itu tidak mencoba kategori Allowed Trust Society? Kalau menurut saya, yang low trust society itu kan kebalikan dari high trust society. Jadi yang ini nih dia tidak ada demokratisnya, batasi ruang gerak, menjauhkan birokrasi dari interaksi dengan masyarakat. Jadi pemerintahnya tidak dekat dengan rakyat. Sedangkan demokrasi itu kan dari rakyat, untuk rakyat dan oleh rakyat. Jadi begitu, Husna. Baik, saya sudah puas dengan jawaban dari pertanyaan yang tentang Allowed Trust Society. Lalu saya ingin bertanya lagi tentang mengapa masa depan reformasi birokrasi harus didasarkan pada komitmen dan karakter kepemimpinan menurut Pramudita. Oke. Kalau menurut jurnal yang saya baca, karakter kepemimpinan itu sangat dibutuhkan di birokrasi karena semua negara itu pasti harus ada pemimpinnya dulu baru ada bawahannya. Jadi harus ada yang mengaturnya. Jadi sebelum mengatur dia harus memiliki karakter. Karakternya itu bisa tegas, responsif, terus konsisten terhadap bawahannya, adil sama rata, dan ya pokoknya seperti itu, menerima aspirasi dari bawahannya, tidak mau main sendiri. Terus harus ada komitmen, di mana setiap birokrasi itu harus memiliki komitmen. Komitmen di sini itu maksudnya setiap melakukan pekerjaan di birokrasi itu harus memiliki tanggung jawab dulu supaya tercipta hal yang positif dan tidak terjadi masalah-masalah. Jadi seperti itu. Nah, apa ada Kenapa tidak ya? Kenapa tidak didasarkan dengan hal yang lain? Kalau menurut jurnal saya itu cuma ada dua menurut ahlinya. Karena cuma ada karakter kepemimpinan dan komitmen. Kalau yang lain saya nggak tahu, tapi mungkin ada. Jadi yang saya lihat sini masa depan reformasi birokrasi itu mengikuti negara-negara maju dan berkembang. Karena negara maju dan berkembang itu sudah melakukan dua hal ini, dan itu membuat negara itu maju. Jadi Indonesia pun kalau memiliki dua hal ini dan memiliki SDM yang berkualitas, saya rasa bisa
menjadi good governance. Seperti itu, Husna. Baik, Gita, terima kasih. Ya, selanjutnya. Baik, terima kasih atas penjelasan dari jurnal Gita. Baik, saya akan membacakan atau menjelaskan jurnal saya. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Hosna Athahira dari Prodi Ilmu Pemerintahan Reguler semester 4. Nomor induk mahasiswa saya 20 10 20 43. Jurnal judul saya akan membaca dan jelaskan adalah reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Indonesia. Reformasi birokrasi seharusnya menjadi solusi bagi pemerintah Indonesia, akan tetapi belum mampu menyelesaikan setiap permasalahan-permasalahan yang telah terjadi di Indonesia. Hal ini disebabkan karena merajalelanya kasus korupsi, struktur birokrasi yang kaku, kompleks, dan refragmentasi. Budaya kekuasaan yang berlebihan, politisasi birokrasi yang semakin meluas, kualitas aparatur yang buruk, serta kualitas pelayanan yang buruk. Kebijakan reformasi yang hanya mengandalkan pada perbaikan remunerasi, perbobotan jabatan, dan penataan organisasi, sebagaimana yang diterapkan di Kementerian Keuangan dan Kementerian Percontohan lainnya, tentu tidak memadai untuk menjawab masalah birokrasi pemerintah di Indonesia yang cenderung sudah sangat kronis dan menular hampir di setiap aspek kehidupan birokrasi. Reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Fenomena kesenjangan pelayanan publik yang belum mampu diselesaikan pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar adalah pelayanan publik tingkat kecamatan yang disebabkan oleh rendahnya tata kelola pemerintahan atau governance, kedudukan, kewenangan, dan kapasitas struktur organisasi perangkat daerah atau OPD pemerintah kecamatan. Hal ini sesuai peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 18 tahun 2016 tentang perangkat daerah. Apakah Saudara Dita ada pertanyaan? Dek, suaranya hilang. Suara Dita hilang. Oke. Nah, tadi saudara ada menjelaskan pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Pertanyaan saya, apa kendala dalam reformasi birokrasi dalam pelayanan publik di Kabupaten Kepulauan Tanimbar? Oke, baik, terima kasih Dita. Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini masih dihadapkan dengan berbagai kendala dalam pelayanan publik, terutama yang berkaitan erat dengan pelayanan kebutuhan publik dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Oh, seperti itu. Tadi saudara ada bilang pada bidang apa? Pendidikan dan kesehatan. Ya.
Nah, pertanyaan saya, mengapa pemerintah kurang memperhatikan dalam upaya memberikan pelayanan seperti pendidikan dan kesehatan di daerah sana? Apa bisa didengar? Baik, terima kasih kita pertanyaan. Karena kurangnya perizinan terutama pada level kecamatan sebagai ujung tombak pemerintah Kabupaten Tanimbar dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Lalu apa ada tambahan? Bisa ulangi lagi kecepatan tadi. Tidak jelas Baik. dengar. Karena kurangnya perizinan terutama pada level kecamatan sebagai ujung tombak pemerintah Kabupaten Tanimbar dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Oh, terus saya mau bertanya, bagaimana cara mengatasi masalah tersebut? Cara mengatasinya adalah dengan jadi kan kecamatan ini ditempatkan sebagai posisi terdepan dalam membantu tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan dalam rangka meningkatkan koordinasi menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa. Kemudian publik ini menjadi salah satu bagian krusial yang diharapkan dapat menjadi titik fokus perhatian pemerintah dalam Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Mengingat kondisi wilayah kecamatan sebagian besar adalah di kecamatan kepulauan dengan kondisi yang vertikal, beserta segala akses negatif yang dihadapi, maka kewenangan pemerintah ini kecamatan kabupaten dalam rangka optimalisasi pelayanan publik itu sangat diperlukan. Namun kan pertanyaannya bagaimana cara mengatasinya? Jadi cara mengatasinya ialah dengan harusnya meningkatkan kapasitas kecamatan. Maka diperlukan reformasi administrasi dalam birokrasi pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan meningkatkan kemampuan pemerintah kecamatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan kapasitas organisasi, manajemen, pendanaan, sumber daya, dan sarana prasarana yang memadai. Lalu apa ada tambahan, Kamdita? Nah, tadi di birokrasi reformasi pada pelayanan publik di kecamatan itu memiliki karakteristik. Nah, pertanyaan saya, apa permasalahan utama pelayanan publik dalam birokrasi reformasi pada tingkat kecamatan yang memiliki karakteristik geografis? Baik, Pramurita boleh diulang pelan-pelan? Ya, ya. Pertanyaan saya, apa permasalahan utama pelayanan publik dalam birokrasi reformasi pada tingkat kecamatan yang memiliki karakteristik geografis? Oke, permasalahannya. Baik, terima kasih, Dita. Permasalahan utama pelayanan publik saat ini pada tingkat kecamatan itu tentang karakteristik khususnya. Itu dukungan sarana prasarana seperti sarana komunikasi, transportasi yang relatif itu sangat kurang. Oh. Terus apa dampak dari yang dijelaskan tadi oleh saudara host? Ya, tentu saja ini pasti ada dampaknya ya. Jadi dampaknya itu pasti ada rendahnya mobilitas orang, barang, dan jasa juga secara langsung itu mempengaruhi perwujudan pelayanan publik yang berkualitas pada tingkat kecamatan. Pada tambahan lagi, Samita?
Lalu apa pesan untuk pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan ini menurut Husna sendiri? Menurut saya atau menurut suara rakyat ya, ini tuh untuk menyelesaikan permasalahan pelayanan publik, seharusnya tuh pemerintah eh, dalam memuaskan eh, kepulauan Tanimbar saat ini tuh harusnya lebih fokus pada dua program itu tadi yang sudah Pramudita tanya itu, seperti program pelayanan publik yang masih sangat kurang, yaitu urusan bidang yang pertama pendidikan, yang kedua kesehatan. Jadi lebih baik difokuskan saja yang sudah diprogramkan. Memang sudah diprogramkan, namun pemerintah memang sudah diprogramkan dalam 3 tahun terakhir ya. Namun masyarakat itu masih merasa kurang puas. Baik, sudah jelas. Ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Jadi apa sebenarnya visi reformasi birokrasi itu? Baik. Jadi visi reformasi birokrasi menurut jurnal yang saya baca ini ya, adalah terwujudnya pemerintahan profesional dan berintegritas tinggi yang mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis. Terima kasih, Pramudita. Oh ya, jadi saya ingin menjelaskan sedikit ya tentang Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini. Jadi Kabupaten Kepulauan Tanimbar ini atau singkatannya dengan KKT, itu terdapat 10 kecamatan yang tersebar pada 7 pulau. Jadi dia itu ada 7 pulau, di mana 4 kecamatan itu berada pada Pulau Yamedena. Sedangkan 6 kecamatannya itu berada pada 6 pulau. Yang tadi 4 pulau, yang sekarang 6 pulau. Tapi ini berbeda. Sedangkan Kecamatan Tanimbar Selatan merupakan lokus berada pada Pulau Yamendena di pusatnya pada kepulauan Tanimbar tadi. Jadi berdasarkan fenomena saat ini itu sesuai dengan hasil pengamatan menunjukkan terbatas dukungan infrastruktur seperti gedung sekolah, perkantoran, listrik, jalan, jembatan. Jadi lumayan banyak juga pembantuannya. Namun menyebabkan pelayanan kesehatan pendidikan yang merupakan kebutuhan primer. Jadi pelayanan kesehatan pendidikan itu kan merupakan kebutuhan primer ya. Masyarakat di kecamatan ini belum yang serius kan dari pemerintah kabupaten, dan ini dijumpai pada Kecamatan Tanimbar Selatan yang berkedudukan di dekat pusat pemerintahan dan pelayanan publik. Jadi ini tuh di ibu kota Kepulauan Tanimbarnya. Apalagi di ke-6 kecamatan yang berada pada pulau-pulau yang memiliki keterbatasan akses ya pada pusat pemerintah kabupaten ini sangat mempengaruhi pelayanan publik. Jadi dalam kajian ini tuh fokus utama itu reformasi birokrasi pada dimensi kelembagaan dalam institusional yang diukur dengan desentralisasi kewenangan, struktur birokrasi, fungsi kewenangan, serta teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis reformasi kelembagaan di Kecamatan Tanimbar Selatan atau KKP dan dikaitkan dengan pelayanan publik. Oke, terima kasih untuk Husna penjelasannya dan saya juga dan terima kasih kepada Pak dosen Sahril Budiman yang telah memberikan tugas yang berjudul Critical Thinking. Terlebih dan kurangnya kami mohon maaf karena kami masih belajar juga. Jadi sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.